Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep membuat kue tradisional. Ini biasanya kalau di Jogja disajikan atau dibikin setiap 1 tahun sekali saat ruah atau bulan menjelang puasa ya. Namanya apem Jawa. Nah, seperti apa proses pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan rebus ada 400 ml santan. Ini aku tambahkan dengan daun pandan serta gula pasir dan gula jawa. Nah, untuk takarannya 70 gram gula pasir dan 70 gram gula jawa. Kalian juga bisa ya menggunakan full gula jawa. Oke, kemudian di sini juga aku akan tambahkan dengan sedikit garam, kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Kemudian akan aku masak ya hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian akan aku masukkan 100 gram kelapa parut ya. Di sini aku menggunakan kelapa parut yang setengah tua. Nah, ini masak terus hingga gulanya larut ya. Nah, kenapa untuk kelapa parutnya ini ikut dimasak? Supaya apem Jawa yang kita bikin itu bisa tahan lama ya, tidak cepat basi. Nah, ini dimasak terus aja sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah, aku akan biarkan hingga benar-benar dingin. Selanjutnya aku akan campur bahan kering ya, ada 200 gram tepung beras. Lalu juga di sini aku tambahkan dengan vanili bubuk secukupnya. Nah, di sini kemudian aku masukkan santan yang sudah suhu ruangan tadi ya. Jadi pastikan sudah benar-benar dingin supaya nanti ragi yang kita masukkan itu tidak mati terkena panas santan. Oke, selanjutnya aku akan masukkan 100 gram tape singkong yang sudah dihaluskan dengan dibecek-becek aja menggunakan sendok garpu. Nah, kemudian di sini aku masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Aku menggunakan merek Fermipan. Aduk hingga tercampur rata. Dan terakhir aku akan masukkan margarin cair sebanyak 50 gram. Pastikan juga untuk margarin cairnya sudah suhu ruang. Oke, kemudian aduk kembali hingga margarinnya ini tercampur rata ya. Pastikan sudah tidak ada yang mengendap supaya adonan yang kita bikin ini bisa mengembang sempurna. Nah, setelah itu kemudian akan aku tutup rapat lalu istirahatkan selama 1 jam hingga mengembang. Setelah 1 jam dan sudah mengembang seperti ini, kemudian aduk terlebih dahulu ya untuk adonannya sampai bagian dasar. Lalu setelah itu siapkan cetakan. Kita akan panggang menggunakan cetakan apem yang tradisional seperti ini. Nah, di bagian bawah alasi dengan tatakannya supaya tidak cepat gosong. Nah, kemudian untuk cetakannya olesi tipis-tipis dengan menggunakan margarin seperti ini. Nah, ini merupakan makanan khas atau makanan tradisional ya di Jogja. Kalau mau menjelang bulan puasa seperti itu, saat bulan-bulan ruah seperti ini ya, biasanya ini disajikan barengan dengan ketan ya, dan juga ada kolak ubi seperti itu biasanya. Nah, ini kemudian biasanya dibagi-bagikan ya di tetangga-tetangga. Hanya di dalam 1 dus gitu, itu terdiri dari apem Jawa, ketan sama kolak daripada ubi. Nah, ini sudah aku masukkan ya tadi dan dibalik aja kalau sudah
agak mengering ya di bagian atasnya. Nah, untuk penggunaan apinya gunakan api yang kecil saja. Nah, bedanya dengan apem yang dijual di pasaran, biasanya kalau apem yang dijual pasaran itu kan ada campuran daripada tepung terigunya ya, jadi empuk seperti itu. Tapi ini kalau yang sebenarnya apem ruahan itu menggunakan tepung beras. Biasanya sih hanya 1 tahun sekali ya untuk membuat apem ruahan seperti ini. Nah, biasanya juga dibarengi dengan nyadran ya. Kalau istilah orang Jogja, nyadran itu istilahnya nyekar ke makam keluarga gitu. Nah, sebelum nyekar itu biasanya membuat apem seperti ini. Kue apem namanya, kue apem ruahan. Oke, setelah matang sempurna seperti ini ya, kemudian angkat, lalu nanti biarkan hingga benar-benar dingin, baru disajikan atau dibagi-bagikan. Apem seperti ini bisa tahan kurang lebih 5 harian. Kalau mau hangat tinggal dikukus aja, seperti itu. Apakah di daerah kalian juga sama setiap 1 tahun sekali membuat apem ruahan seperti ini di saat menjelang puasa ya? Kalau sama berarti masih seperti di Jogja ya. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan itu menjadi kurang lebih 20 ya, karena tadi juga sudah banyak yang digado. Jadi ini tinggal kurang lebih 18-an aja. Nah, seperti ini hasilnya, sangat cantik dan juga lembut. Kalian bisa lihat sendiri dan rasanya itu khas ya, ada gula Jawa dan juga ada kelapa. Jadi manis-manis gurih, wangi seperti itu. Oke, selamat mencoba ya untuk sahabat aku semua di rumah. Ini juga bisa ya dijadikan sebagai ide jualan, namanya kue tradisional apem. Nah, untuk harga jualnya sendiri nanti bisa kalian hitung dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.